Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat jemaah, insyaallah sebentar lagi akan kita salat tarawih yang saya muliakan, pengurus, panitia, anak-anak yang kita sayangi. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa yang tidak henti-henti kita mohonkan kepada Allah sejak tahun lalu, khususnya paling tidak lebih intensif sejak bulan Rajab dan Sya'ban kemarin. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, beri kami kekuatan, beri kami kesempatan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk bulan Ramadannya, puasanya besok. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita dikabulkan. Satu hal yang perlu kita ingat ulang, kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan? Tentu ada harapan. Ada harapan. Saya yakin tidak ada yang tidak mengharapkan sampai di bulan Ramadan. Harapannya apa? Harapan kita sampai di bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh rahmah, dan dijanjikan oleh Allah lepas dari api neraka, dan disediakan kesempatan peluang yang sebesar-besarnya terampuni dosa. Hendaknya lebih baik kita merasa sebagai orang yang berdosa daripada yang tidak. Kenapa? Merasa sebagai orang yang berdosa, maka kita berharap di bulan Ramadan ini dosa kita terampuni. Tetapi harapan itu tidak dikabulkan begitu saja kalau tidak ada usaha sungguh-sungguh. Maka selama setahun kita beraktivitas, bekerja segala macam, tentu sudah banyak hal-hal yang terjadi atau kita lakukan. Banyak juga mungkin yang kita lakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, melanggar segala macamnya. Kita berharap masuk Ramadan keampunan itu. Jadi kita berharap masuk kita sampai di bulan Ramadan yang kita harapkan ampun Allah itu. Nah, kalau begitu, Allah sekarang melihat kita. Sekarang doa kamu sudah aku kabulkan, kata Allah. Sekarang tinggal kamu buktikan bahwa niat kamu untuk masuk Ramadan meminta ampun, mencari keampunan, buktikanlah dengan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, masuk di bulan suci Ramadan dengan harapan ibadah kita pahalanya berlipat ganda daripada bulan-bulan biasa.
Kalau memang kamu berharap berpahala lipat ganda, coba kamu tunjukkan kepada aku, kata Allah, bahwa kamu memang sungguh-sungguh beribadah. Jadi mulai malam ini pasang niat dalam hati sekuat tenaga kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh mengharap keampunan dan rahmat Allah, dan berusaha juga sekuat tenaga semangat ini tetap ada. Kita kan sekarang semangat nih, ya, semangat sekali. Tadi saya agak halangan datang cepat, ada apa? Saya tengok sandal sudah penuh di luar. Kita berharap masing-masing diri, bukan karena orang, kita ingin di luar tuh seperti juga sekarang sampai akhir Ramadan. Tanamlah niat dalam hati bahwa saya akan terus berjamaah di masjid, ya. Kalau saya keluar ke pasar segala macam, saya akan berusaha sekuat tenaga, di mana ada orang azan saya berhenti di situ. Pasang niat dalam hati. Kalau keluar kota, di jalan juga seperti itu, pasang niat dalam itu. Niyatul mu'min khairun min amalih, kata Allah. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Kenapa? Bila seorang mukmin sudah berniat melakukan perbuatan baik, langsung dicatat berbuat baik. Walaupun tidak jadi dilakukan, ada halangan, tapi sudah tercatat langsung. Maka pasang niat itu. Allah tahu niat kita. Yang ketiga, bulan Ramadan itu menjadi bulan yang dimana kita menjadi hamba Allah yang menahan diri. Kenapa? Karena Ramadan puasa itu artinya secara harfiah imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan tidak berarti menghentikan selamanya, tapi boleh. Misalnya menahan makan, bukan tidak boleh makan, tunggu sampai waktu berbuka. Minum boleh, tapi tunggu saatnya ada. Ya, orang suami istri juga begitu, boleh tapi tunggu saatnya. Kalau begitu, imsak itu juga berarti pengendalian diri, mengendalikan keinginan-keinginan yang ada dalam diri. Dalam diri kita itu ada kebutuhan, ada keinginan. Ya. Kalau kebutuhan, makan minum untuk kebutuhan, itu pun dikontrol, ditahan dulu. Keinginan yang perlu, yang lebih perlu lagi. Kenapa? Keinginan itu tanpa ada batas. Maka Ramadan berarti imsak, berarti pengendalian diri. Kenapa harus sebulan? Kenapa harus sebulan? Pengendalian diri itu perlu memakan latihan, melalui latihan. Tidak langsung terjadi pengendalian diri itu. Tahu kita bahwa buat yang sia-sia itu tidak boleh, tapi tidak serta-merta kita melakukannya. Harus melakukan pembiasaan. Artinya adalah dengan pengendalian akan terbentuk apa yang disebut dengan karakter. Apa itu karakter? Karakter itu adalah akhlak. Apa itu akhlak? Sesuatu sifat yang ada pada diri kita melekat langsung dalam diri kita. Dia akan terpantul keluar secara serta-merta. Terbawa saja dia. Itu namanya karakter. Kalau disengaja itu belum jadi karakter, itu latihan baru. Nah, bulan puasa ini latihan membentuk karakter itu. Jadi karakter baik adalah karakter kebiasaan yang ada dalam diri, melengkap dalam diri, dia terbawa begitu saja, tidak disengaja lagi. Karena sudah ditanam. Sama dengan kita naik motor pakai helm, dulu kan ada paksaan dulu. Tapi sekarang begitu mau berjalan
tangan ini langsung aja pegang helm tuh, tanpa disengaja sudah langsung aja terbawa. Itu namanya sudah karakter. Nah, kalau karakter baik, perbuatan baik itu tidak bersengaja lagi, terbawa aja dia. Kalau karakter buruk, perbuatan buruk itu tidak sengaja lagi, terbawa, terlakukan saja. Makanya dilatih selama sebulan penuh. Jadi itulah namanya karakter pengendalian diri. Imsak menahan dari yang haram, dari yang terlarang. Pengendalian diri dari yang dibolehkan tapi tidak diperturutkan. Letaknya kebaikan hidup pribadi bersama adalah kemampuan mengendalikan keinginan itu. Sekarang orang sudah memperturutkan keinginan. Kalau keinginan sudah diperturutkan, malu sudah hilang. Kalau malu hilang, semua akan dilakukan. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta, kata Nabi. Kalau malu sudah lepas, semuanya akan dilakukan. Makhluk itulah karakter utama daripada ajaran Islam. Nabi mengatakan semua agama punya karakter. Malu adalah karakternya orang Islam. Kalau malunya lepas, itu berarti imannya sudah lepas. Malu apa? Malu berbuat tidak baik. Malu melanggar hukum. Ya, malu tidak sopan. Tapi malu juga tidak berbuat baik. Malu tidak melakukan kebaikan. Malu juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak yang mencatat, judul kita adalah puasa membentuk karakter yang baik. Ya. Jadi oleh sebab itu, karena pengendalian, puasa mengajar kita apa? Mengajar kita menjadi orang yang terkontrol, tidak mau berlebih-lebihan. Kan makan dilarang, tetapi besok waktu berbuka dilepaskan sepuas-puasnya. Itu berarti puasanya sudah batal pada hakikatnya. Walaupun dia sudah puasa dari pagi sahur sampai berbuka, tapi hakikat puasanya batal. Kenapa? Karena pengendalian dirinya sudah lepas. Jadi oleh sebab itu tuh, orang yang berpuasa yang biasa mengontrol, boleh dilakukan tapi tidak berlebih-lebihan. Nanti wujudnya orang berpuasa itu adalah selalu mengendalikan diri. Ya. Kalau berbuka, tidak kasadua lahir dan tuang. Ya. Tidak dipupuh kasadanya. Kendalikan diri. Itu. Dalam berbicara selalu kontrol. Ingatlah kita sedang berpuasa, tidak diperturutkan kemauan, keinginan-keinginan. Itu aja dulu pesan-pesan malam pertama Ramadan itu. Tanamkan ke diri bahwa saya mau menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Seakan-akan kita ini sekarang seperti ulat bulu yang jadi kepompong. Ya, ulat itu ulat bulu ya. Sebab kalau awak dari Kampar, ulet sama aja, ulet je ulat sama gitu. Tapi kalau dari ulat yang kita maksud itu adalah ulat bulu. Ulat bulu itu kan jijik kita, tersenggol, gatal-gatal kita. Tapi setelah dia masuk dalam kepompong, dia keluar menjadi satu makhluk yang indah, cantik. Kenapa? Akhlaknya sudah baik. Sebelum Ramadan akhlaknya buruk. Apa kata-kata orang lebihnya? Yang mencalik parangainya, gali orang mencaliknya. Tapi setelah keluar dari kepompong, dia berwarna-warni, terbang, indah, cantik sekali. Itulah yang kita harap pribadi kita keluar Ramadan nanti menjadi pribadi yang seperti kepompong, terbang menjadi kupu-kupu, menjadi indah. Bapak Ibu sekalian, ingat niat. Aku berniat puasa besok
menunaikan fardu Ramadan, niat yang ingin dicapai adalah aku ingin menjadi seorang muslim muslimah yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Kalau ada keinginan itu, usahanya harus ditingkatkan. Jadi pesan ya, kita bersama-sama, saya juga membesarkan kepada diri saya sendiri, bertekad bulatlah bahwa kita akan tetap menginjakkan kaki di masjid salat berjamaah. Kalau kita di rumah ada di sini di kampung kita ini, kita ke masjid berjamaah. Kita harapkan sampai akhir Ramadan ini nanti seramai ini. Ya. Jangan suruh orang tapi ajak. Jangan suruh orang, suruh diri sendiri. Saya akan di sini seperti ini. Kecuali kalau halangan sakit segala macam, kita doakan bersama-sama supaya kita sehat. Sudah hanya sehat, bersemangat. Beribadah tuh harus bersemangat. Tidak loyo-loyo. Beribadah itu juga harus semangat. Bukan seperti itu, sehat dan bersemangat. Bibu, bapak sekalian, ya, jangan langsung dipikirkan baju rayu, kue rayu dari kini. Itu namanya sudah godaan untuk mengendalikan diri. Kalau tidak ada piti baju rayu, baju kan lagi pakai aja punya adu. Ya, yang penting puasa terlaksanakan. Jadi kita bilang sekali lagi, intisari dari puasa itu adalah melatih diri menjadi orang yang mampu mengontrol, mengendalikan keinginan-keinginan. Mengontrol diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan mengendalikan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan. Nah, anak-anak coba dengan anak-anak, yuk, anak-anak coba dengan. Kan tadi sudah ayah katakan mengendalikan diri. Bukan berarti kalian dilarang ngomong, enggak boleh. Boleh ngomong, tapi nanti. Sekarang tenang dulu. Itu namanya mengendalikan diri. Ya. Kenapa? Kita bisa berdosa. Gara-gara kita ngomong-ngomong orang terganggu. Nah, anak-anak juga begitu. Ini untuk anak-anak nih, untuk bapak ibu, sembarang lah, paham aja lah itu. Iya kan? Ya, untuk anak-anak. Kita latih anak-anak untung-untung bentuk orang main miliar ditembak anak-anak karena orang tua kan gitu kan. Ya kan? Ya. Nah, jadi satu orang tua masih rugi di belakang gitu ya. Nah, ingat ya, mengendalikan diri. Bukan dilarang bicara, tapi kendalikan nanti setelah ini. Baik, alhamdulillah itu aja dulu pesan awal-awal Ramadan ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, dan diberi semangat untuk beribadah sehingga keluar Ramadan nanti menjadi pribadi indah. Pribadi indah itu adalah pribadi yang takwa, selalu mengontrol diri. Kalau tersalah, cepat ingat tersalah, kembali kepada jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.